Shalom saudara sekalian yang kekasih, pagi ini sebelum doa dimulai tadi, sebelum jam 5 tentunya, seorang hamba Tuhan, sahabat kami dari Australia, telepon istri saya. Dia berkata, apa yang terjadi ya dengan Pak Eras? Videonya dipotong oleh orang muslim ya. Videonya dipotong oleh orang muslim ya. Yang ada kalimat Yesus bukan juru selamat. Istri saya berkata bukan orang muslim yang potong itu orang Kristen. Historis dari pemikiran Kristen yang mengatakan Yesus juru selamat itu betul-betul secara fundamental dia adalah juru selamat yang ultimat. Bahkan ketika perjanjian lama itu mengatakan Yahweh itu juru selamat, memang secara general itu merujuk kepada Allah Tritunggal. Tetapi secara spesifik, secara partikular, itu merujuk kepada pribadi kedua Allah Tritunggal sebagai juru selamat. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Pendeta Erastus ini menyatakan kesesatan yang lebih dalam lagi. Karena bagi saya lebih peduli atau lebih concern melihat keseluruhan pemikiran atau worldview atau teologi daripada Dr. Erastus ini. Ya, pemahamannya tentang Allah Trinitas seperti apa yang sebetulnya tidak Trinitas sama sekali. Karena saya percaya bahwa teologi dogmatika atau dogmatika yang betul-betul setia kepada Alkitab, misalnya yang percaya Yesus adalah Allah sejati, Allah dari Allah, dilahirkan secara kekal oleh Bapa, setara sehakikat dan Bapa. Yesus datang mengambil natur manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Yesus ini adalah terang, Yesus ini adalah gembala yang baik. Ya begitu ya saudara. Saya percaya bahwa dogmatika Kristen yang disusun, yang menyatakan doktrin-doktrin penting itu pastilah itu sudah teruji secara biblikal, itu sah dan valid. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi, kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Bisa diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Nah, puji Tuhan seperti yang saya singgung bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 1 itu disinggung atau muncul nama Yohanes Pembaptis. Yohanes. Jadi ketika bicara mengenai logos atau firman itu diselipkan. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya. Menarik. Dan ternyata ada agenda Tuhan yang hebat di balik itu. Yohanes diutus oleh Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Nah, pertanyaannya siapa terang itu? Biasanya kita langsung berkata Yesus. Itu juga tidak tepat betul. Bukan berarti salah. Nanti dulu, tidak tepat betul. Bukan salah, tapi tidak tepat betul. Kok bisa? Ya, Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Biasanya saya dibantu Pak Yehuda, apakah hadir Pak Yehuda? Atau tadi ada rapat ya? Tolong mic-nya diberikan. Lihat saya semua. Yohanes diutus Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Yesus itulah
terang dunia. Biasanya asumsi kita begitu. Apa itu benar? Tidak tepat, tapi tidak salah. Maksudnya apa? Firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terang itu Tuhan. Nanti saudara akan tahu bahwa Yahweh itu pakai nama Yahweh ya. Pakai nama Yahweh. Yang menjadi terang itu Yahweh. Bukan pakai Elohim loh. Yahweh itu terang. Terang dan keselamatanku. Keselamatan. Jadi di tengah-tengah penjelasan mengenai logos atau mengenai firman, dimunculkan Yohanes. Yohanes berkata, aku bukan terang itu, aku menyaksikan. Coba baca yuk, Yohanes 1 ayat 6-7. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ya, Yohanes diutus oleh Allah ya. Terus? Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Tentang terang itu. Terus? Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, saudara pasti kaget kan? Banyak orang Kristen terkejut. Kok terang itu bukan Yesus, Pak? Yahweh itu terang. Mazmur pasal 27 ayat 1. Kalimatnya begini. Yahweh atau Adonai Ori Veyishi. Or itu terang. Veyisi dari Yasa. Tuhan the Lord is my light and my salvation. Yang disaksikan Yohanes Pembaptis itu adalah terang. Dan terang itu dasarnya Yahweh sendiri. Yahweh sendiri yang sama dengan logos. Nanti saya jelaskan ya di kemudian hari ya. Logos itu sebagai metonimnya. Maksudnya pengganti. Kalau saudara berkata, gembala senior, itu metonim saya. Beritahu saja ke gembala senior. Bukan Pak Eras. GS. Nah ada kan orang suka sebut saya itu GS. Ini GS. Ini urusannya GS nih. Nah GS itu metonim saya. Kadang-kadang di masyarakat kan ada julukan-julukan yang negatif ya. Itu loh si cerewet. Nah, cerewet itu metonim. Kalau di rumah ada yang suka ribut, mana tuh si rese? Nggak ada. Nah rese itu metonim. Logos itu metonim, saudara. Ya. Nah, saya ulangi ya, terang itu Yahweh. Terang itu Yahweh. Jelas di sana dia mengatakan Yesus adalah manusia sempurna yang dihuni oleh Logos. Dan Logos itu bukan pribadi, tetapi metonim dari Bapa. Jadi Logos itu adalah Bapa sendiri, yang metonim dari Bapa.